Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat beribadah bersama-sama dalam ibadah online hari ini. Saya percaya semua Bapak Ibu, teman-teman dalam keadaan baik. Katakan amin. Kalau teman-teman Bapak Ibu ada orang di sebelah kiri kanan, mungkin suami atau istri, anak-anak atau teman-teman sahabat, boleh kasih salam, katakan selamat beribadah, selamat memuji-muji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Boleh kembali sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau boleh Bapak Ibu Saudara, teman-teman bangkit berdiri supaya kita lebih leluasa untuk memuji menyembah Tuhan. Mazmur berkata dalam Mazmur 100, mari kita masuk ke hadirat Tuhan, ke gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Saudara semua siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari sambil tepuk tangan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, oh. Nyanyikan kembali. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sambil tepuk tangan. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Saya percaya umat Tuhan yang ibadah hari ini semua diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Semua tepuk tangan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Tuhan memberkati kami, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari saling memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nanti pada waktu bagian aku diberkati, arahkan tangan saudara ke screen, ya, atau ke teman di kiri kanan saudara. Kita saling memberkati. Yang mau katakan amin. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Siap. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna
diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian,
Orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh kami patut bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan hingga sampai detik ini Bapa, di mana kami setiap umat-Mu datang beribadah Tuhan lewat online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebesaran Tuhan atas hidup kami. Dan di pagi hari ini Tuhan kami telah membawa korban syukur kami lewat pujian kami, penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, penyembahan kami dan pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah Bapa hati-Mu disenangkan di tempat yang maha tinggi. Bapa yang baik, setiap umat-Mu Tuhan yang ikut beribadah Tuhan, bahkan juga yang tidak bergabung di dalam ibadah online kami Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu Tuhan Kau berkati, Kau lindungi mereka, Kau berkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka. Dan kami percaya Bapa, apa yang mereka kerjakan semuanya Kau jadikan berhasil dan beruntung Tuhan. Dan biarlah setiap umat-Mu Tuhan tetap mengandalkan Engkau, bahkan bersyukur dalam keadaan apapun Bapa. Berkati setiap kesehatan mereka Tuhan, apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau membukakan jalan buat mereka Tuhan. Biarlah mujizat-Mu nyata atas setiap hidup umat-Mu Bapa yang baik. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa Bapa buat seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, khususnya Pak Niko, Pak Johan Tuhan, Pak Irwan, bahkan Pak Winson Tuhan yang membalakan kami KL Selangor dan juga staf misi Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap hamba-hamba-Mu ini Bapa, Kau pakai mereka, Kau rapi mereka Tuhan, sehingga pelayanan mereka Tuhan bertumbuh Bapa yang baik. Dan kami percaya dan kami imani Tuhan, setiap pelayanan mereka Tuhan akan semakin mengembang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Ada kuasa di dalam pelayanan mereka Tuhan. Setiap domba-domba yang mereka layani Tuhan, semuanya finishing well Tuhan. Mereka datang Bapa bersujud, jiwa-jiwa yang mereka layani Tuhan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami sepakat Bapa mengangkat tangan kami. Kami berdoa Tuhan melepaskan berkat atas seluruh bangsa-bangsa, khususnya Tuhan bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bahkan seluruh bangsa-bangsa. Shalom seluruh bangsa-bangsa. Diberkatilah Tuhan tanah airnya bangsa-bangsa, bahkan perekonomian bangsa-bangsa. Engkau berkati Tuhan. Kami melihat keadaan ini Tuhan Yesus, sungguh dahsyat Bapa. Penyertaan Tuhan hingga sampai detik ini Bapa. Kami akan melihat Bapa saat ini pemulihan Tuhan terjadi bagi seluruh bangsa-bangsa. Dan lawatan-Mu Tuhan terjadi Bapa. Dan kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, pintu-pintu langit Tuhan akan Kau bukakan Tuhan. Mencurahkan Tuhan kuasa-Mu bagi seluruh bangsa-bangsa. Dan firman-Mu berkata Tuhan, seluruh bangsa-bangsa akan datang berbalik di hadapan Tuhan, bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapa seluruh bangsa menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan. Bahkan saat ini Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat generasi anak-anak Tuhan, generasi muda Bapa, bahkan juga generasi yang dewasa Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memelihara, dan kami percaya Tuhan setiap ketiga generasi ini Tuhan akan menjadi generasi yang menyukakan hati nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang terlebih dahulu mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga Bapa di saat dia menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, tumbuh di tanah yang subur Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar Bapa firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bahkan setiap kami yang mendengar Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Sebab kami percaya firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita terus dengan sikap hati yang menyembah Tuhan. Sebab Dia sangat baik buat saudara dan saya.
Itulah alasan mengapa kita memuji, menyembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Sebab itu kami mau memuji-Mu. Oh, syarara, ini arala masih kini arala bo. Oh, ya la 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 masih kini arala la 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 bo. We live to worship, hallelujah. Sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar musik saja, mari sembah Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur pada Tuhan. Biarlah hidup kami terus menyembah.
terima kasih. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, Engkau layak disembah. Oh, mari sembah Dia. Mari kita puji Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Saya percaya kasih Tuhan senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita di hari ini, karena kasih Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Tema firman Tuhan hari ini yang saya bagikan buat kita adalah hidup sebagai teladan. Keteladanan Yesus Kristuslah yang harus menjadi pondasi, menjadi dasar di dalam setiap kehidupan kita. Karena itulah hal yang sangat penting bahwa kita harus melihat dan memandang Yesus sebagai teladan. Alkitab mencatat buat kita semua di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-12 sampai 17, demikian firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Katakan amin. Nah, ini menarik. Yesus bertanya kepada murid-murid, "Menurut kamu siapakah aku? Guru dan Tuhan." Kamu katakan itu tepat adanya. Tetapi yang sangat unik di sini adalah yang sangat menarik buat kita semua yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yesus membasuh kaki murid-murid. Menarik sekali. Seorang yang derajatnya tinggi, posisinya sangat tinggi, tidak ada yang dapat menandingi posisi Yesus, tapi dia mau merendahkan diri dan dia mau membasuh kaki murid-murid.
Nah, saya mau katakan, inilah yang harus kita teladani di dalam setiap kehidupan kita. Teladan kita adalah Yesus. Amin. Teladan kita, patokan kehidupan kita hanyalah Yesus. Mengapa demikian? Sebab Yesuslah satu-satunya pribadi yang perfect, yang excellent, dan memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi setiap kehidupan kita, terutama murid-murid pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sangat menarik. Kata membasuh, saya tertarik dengan kata membasuh di dalam ayat ini, di dalam Injil Yohanes pasal 13 ini. Yesus membasuh kaki murid-murid, betul? Nah, kata membasuh itu berasal dari kata nipto. Nipto itu to cleanse it, yang berarti dibersihkan atau disucikan. Nah, Yesus memulai hal yang baik untuk murid-murid. Yesus membasuh kaki mereka supaya murid-murid dibersihkan dan disucikan. Ini menjadi hal yang penting. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena di dalam setiap pelayanan, orang akan melihat karakteristik dari kehidupan atau buah dari para murid. Bagaimana murid-murid dapat memberitakan bahwa mereka telah disucikan oleh darah Yesus kalau mereka tidak mengalami yang namanya nipto, yaitu penyucian atau pembersihan. Nah, dari kata ini sangat menarik sekali buat kita semua. Kehidupan kekristenan seharusnya harus dibersihkan dan disucikan. Maka Yesus membasuh kaki murid-murid. Yesus membasuh setiap kehidupan kita, dosa kita, dan kehidupan kita dijadikan baru. Amin. Tidak ada hal yang begitu besar yang bisa kita terima di dalam setiap kehidupan kita kecuali melalui pengorbanan Yesus, melalui teladan Yesus Kristus yang Dia mau merendahkan diri, Dia mau menyucikan kaki murid-murid, dan Dia mau membersihkan setiap kehidupan kita. Sebab kita adalah manusia yang lemah, kita tidak dapat membersihkan kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu membersihkan kehidupan kita agar kita layak masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kata teladan itu berasal dari kata tupos. Tupos di dalam terjemahannya adalah figur atau example, yang berarti sebagai pola. Figur itu adalah pola dan contoh. Nah, makanya kita bisa menyadari di dalam Alkitab, di pasal 13 dalam Yohanes 13 ayat 15 ini, sebab aku telah memberi suatu teladan. Yesus telah menjadi tupos bagi murid-murid. Yesus telah menjadi contoh. Yesus telah menjadi satu figur atau pribadi yang memberikan kebaikan, yang menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Karena Dia yang adalah Tuhan dan Guru, Dia mau merendahkan diri, Dia mau membasuh kaki murid-murid. Maka Yesus sudah menjadi teladan. Maka menarik sekali di dalam New King James Version juga dikatakan, for I have given you an example that you shall do as I have done to you. Jadi ada kata example. Nah, teladan ini berbicara tentang kita menjadi contoh. Contoh yang baik. Tentunya kata teladan ini adalah hal-hal yang baik, yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memberkati, hal-hal yang membuat orang lain menjadi bertumbuh ketika mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Maka kita harus menjadi contoh. Contoh yang seperti apa? Tentunya adalah contoh-contoh yang Yesus sudah kerjakan. Dia merendahkan diri, Dia membasuh kaki murid-murid. Dia tidak lagi menganggap bahwa derajatnya lebih tinggi, tetapi Dia datang ke dunia. Alkitab mencatat dalam Filipi, Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Artinya begini, Bapak Ibu, buat kita semua, Yesus adalah contoh, Yesus adalah teladan. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Tidak ada yang bisa kita teladani di dalam kehidupan kita kecuali pribadi Yesus. Yesuslah yang harus menjadi teladan di dalam setiap kehidupan kita, karena Dia adalah pribadi yang sempurna.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hari ini saya akan sharing 3 hal mengenai hidup menjadi teladan. Hidup sebagai teladan, apa sih yang bisa kita pelajari bersama-sama supaya hidup kita ini benar-benar menjadi teladan. Poin yang pertama adalah meresponi kejahatan dengan kasih. Untuk menjadi teladan, poin yang pertama yang harus kita lakukan adalah meresponi kejahatan dengan kasih. Nah, ini sangat sulit. Pertanyaannya, apakah saya bisa melakukan ini 100% bahkan setiap hari dalam setiap kehidupan saya? Oh, belum tentu. Apakah saya bisa hidup seperti yang difirmankan oleh Alkitab di dalam Kejadian pasal 45 ayat 4-7? Kita tahu cerita ini, kita tahu histori ini. Lalu Yusuf, Alkitab mencatat di ayat yang keempat dalam Kejadian 45 ayat 4-7. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat terakhir dikatakan demikian, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Poin yang pertama, untuk menjadi teladan, kita harus meresponi kejahatan dengan kasih. Kita bisa belajar dari Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf yang adalah saudara kandung dari saudara-saudaranya, bukan saudara tiri, ini saudara kandung. Tetapi dia dijebloskan ke sumur, dia dijual ke Mesir. Dia mengalami pencobaan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dia difitnah dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat dengan baik di dalam pasal Kejadian 45 ini ayat 4-7, ini jelas sekali Yusuf menjadi teladan bagi saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Bisa saja kalau Yusuf yang adalah orang kepercayaan di Mesir pada waktu itu, dalam zaman pemerintahan Firaun, dia bisa saja pada masa kelaparan dia tolak keluarganya. Dia bilang, aku tidak kenal kamu karena kamu sudah berbuat jahat kepadaku. Bahkan kamu sudah memberitakan bahwa aku mati. Tetapi Yusuf menjadi teladan. Menarik sekali. Yusuf menjadi teladan. Hidupnya menjadi teladan. Mengapa? Karena dia meresponi kejahatan itu dengan kasih. Dia rangkul saudaranya, mari dekat-dekat kepadaku. Saudaranya berpikir bahwa mereka akan dihukum, akan dibunuh dan lain sebagainya. Tetapi Yusuf tidak melakukan hal itu. Justru dirangkul saudara-saudaranya, mari dekatlah kepadaku. Lalu Yusuf memelihara keluarga mereka. Wow, dahsyat dan luar biasa, Bapak Ibu. Inilah orang-orang yang menjadi teladan. Nah, mungkin kita pernah disakiti oleh orang lain. Jangankan dengan saudara kita, ini orang lain yang tidak kenal dengan kita. Mungkin karena prestasi pekerjaan kita bagus, lalu orang mulai iri dengan kita. Mungkin usaha kita lebih maju dibandingkan usaha orang lain, lalu orang lain berusaha untuk menjatuhkan kita. Mungkin itu menjadi tantangan. Tetapi ketika orang lain melakukan hal-hal yang buruk kepada kehidupan kita, pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi seperti Yusuf? Apakah kita bisa memiliki respon yang baik dan yang benar seperti Yusuf, yang tetap mengasihi saudara-saudaranya? Bapak Ibu, ada satu sejarah misionaris yang bernama Jim Elliot bersama istrinya Elizabeth dan putrinya yang masih kecil. Pada waktu itu mereka pergi ke salah satu suku yang namanya Huorani.
Sebab Tuhan mengutus mereka untuk memberitakan Injil di suku ini bersama keempat rekan mereka untuk menjadi misionaris di sana. Tetapi menarik, kisah mereka itu tidak lama karena Jim Elliot dan keempat rekannya itu dibunuh. Mereka dibunuh di tempat yang dimana mereka punya visi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mereka dibunuh ketika mereka menaruh hati, menaruh belas kasihan setempat itu. Tetapi yang menarik, istrinya Elizabeth Elliot bersama putrinya, mereka tetap tinggal di sana. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi. Mungkin mereka tidak peduli dengan apa kata orang, karena mereka, Elizabeth bersama putrinya, memiliki visi, yaitu bagaimana supaya orang-orang yang ada di Huarani diselamatkan. Dan mereka mendengar Injil, bayar harga, mereka tinggal di sana. Mungkin hati mereka bertolak belakang karena di tempat itulah suaminya dan rekan-rekan mereka dibunuh. Tetapi Elizabeth Elliot tetap bertahan bersama putrinya. Dan satu statement atau kalimat dia, mengapa kamu tidak meninggalkan tempat itu? Dia berkata, karena aku mengasihi orang-orang ini. Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk suku Huarani ini, maka aku tetap tinggal di sini. Dan dengan pengabdiannya yang ada di suku Huarani itu, Elizabeth ini menjadi teladan, di mana dia mengampuni orang-orang yang membunuh suaminya. Suku Huarani diampuni, dilepaskan berkat shalom atas suku ini. Sehingga Elizabeth Elliot itu tetap ada di sana, dan mereka, Elizabeth bersama putrinya, mempelajari budaya suku yang ada di sana. Bahkan mereka menjadi bagian dari suku itu. Bahkan sampai terakhir dalam historinya dikatakan mereka telah membuat terjemahan Alkitab dari suku Huarani. Oh, luar biasa. Kita melihat hal yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi hati dan perasaan dari Elizabeth Elliot sebelumnya mungkin kita tidak bisa pahami. Tetapi dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Elizabeth Elliot meresponi kejahatan dengan kasih. Sehingga dia tahu kalau di kejahatan yang dia terima melalui suaminya yang dibunuh bersama rekan-rekannya, mungkin dia balas kejahatan, bahkan dia tinggalkan pulau itu, suku itu. Yang terjadi adalah suku Huarani tidak diselamatkan dan tidak mendengar Injil. Bahkan mungkin tidak ada terjemahan Alkitab di sana. Tetapi dengan keberadaannya, dengan meresponi kejahatan dengan kasih, maka suku Huarani di dalam story atau di dalam sejarahnya, suku itu mengenali Yesus. Yang terkasih dalam Kristus, kalau kita bisa mempelajari keadaan Yusuf, cerita Yusuf yang begitu sulit, yang saudaranya tidak menerima Yusuf, bahkan saudaranya membuang, menjual. Mungkin kasarnya tidak diakui lagi sebagai saudara, tetapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya ketika masa kelaparan waktu itu. Bayangkan kalau kita berpikir Yusuf membalas kejahatan itu dengan kejahatan, ditolak keluarganya. Sama dengan Elizabeth Elliot pada waktu itu. Ketika dia menjadi misionaris, dia menolak orang-orang yang ada di sana Huarani. Saya percaya mungkin tidak ada yang mendengar Injil, tidak ada yang percaya kepada Yesus. Tetapi karena dia mengasihi orang-orang yang ada di Huarani, orang-orang di Huarani diselamatkan dan percaya kepada Kristus. Saya mau katakan buat kita Bapak Ibu, mungkin banyak orang yang tidak suka dengan kita. Mungkin kita mengalami hal yang pahit di depan mata kita, bahkan kita tetap tinggal di tempat itu. Saya percaya kalau kita tetap konsisten, Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang indah, karena kita ditempatkan di tempat itu. Saya mungkin tidak tahu apakah ada perubahan dalam setiap kehidupan kita, apakah ada hal yang baik yang kita terima. Tetapi ketika kita belajar dari Yusuf, bahkan dari cerita Jim Elliot bersama istri dan keempat rekannya menjadi misionaris, tidak mudah, harus bayar harga. Tetapi respon dari Elizabeth Elliot tetap mengasihi orang itu sehingga banyak jiwa dituai. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu semua tergantung kita, respon kita. Maka sebagai orang percaya, saya mau katakan buat kita semua, jadilah teladan. Teladan yang pertama,
Responilah kejahatan dengan kasih. Kasih itu banyak sekali menutupi dosa. Alkitab mencatat demikian. Dan kasih tidak pernah berkesudahan. Karena kita bisa belajar dari kasih Yesus. Seburuk apapun Petrus, seburuk apapun murid-murid, Yesus tetap mengasihi mereka. Bahkan sejahat apapun kita, saya mau katakan, Tuhan tetap mengasihi kita. Hal yang kedua, hidup sebagai teladan berbicara tentang perkataan. Orang mengukur keteladanan kita dengan perkataan kita, tidak hanya melalui tindakan, tetapi dengan mulut kita, dengan perkataan kita, orang bisa menilai kita sudah menjadi teladan atau belum. Nah, saya percaya kalau kita menjadi teladan, kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus membuat perkataan atau ucapan kita senantiasa baik dan membangun orang lain. Alkitab mencatat di dalam Amsal pasal 10 ayat 11 sampai 13, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Alkitab mencatat mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Artinya, sumber kehidupan di dalam setiap kehidupan kita diukur dari setiap perkataan kita. Dan hikmat kita itu diukur dari setiap apa yang kita ucapkan. Apakah kita berhikmat atau tidak? Apakah kita sudah menjadi teladan? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan kita? Karena orang akan menilai melalui perkataan kita ini, melalui ucapan kita, apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang banyak? Apakah kita sudah menjadi teladan yang baik? Apakah kita sudah memberikan teladan yang sama seperti Yesus lakukan? Saya teringat ketika perempuan yang ketahuan berzina ingin dilempari oleh orang-orang Yahudi, ahli Farisi, bahkan orang-orang pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus melihat itu, kejadian itu? Pertanyaannya, apakah Yesus mengutuki perempuan yang ketahuan berzina ini? Apakah Yesus justru melontarkan kata-kata kutuk kepada perempuan ini? Alkitab tidak mencatat demikian. Justru Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, dan jangan lakukan lagi dosa yang sama, dan jangan hidup dalam dosa. Yesus sudah menjadi teladan melalui perkataannya. Dan ketika Yesus juga bertemu dengan Zakheus di rumahnya, Zakheus adalah seorang pemungut cukai, orang yang dibenci orang Yahudi pada waktu itu. Tidak ada yang suka dengan Zakheus. Sehingga ketika Yesus mau mampir ke rumah Zakheus, orang berteriak, dia mampir di rumah orang berdosa. Pertanyaannya, apakah Yesus mengutuki Zakheus? Apakah Yesus mengatakan, Zakheus, kamu masuk neraka, kamu tidak layak? Tidak. Tetapi Alkitab mencatat ketika Yesus mampir ke rumah Zakheus, Yesus berkata, di rumah ini, di rumah Zakheus telah terjadi keselamatan. Sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan dan mencari yang terhilang. Yesus mengatakan hal-hal yang baik. Yesus bilang bahwa dosamu sudah diampuni dan jangan lakukan dosamu lagi. Yesus bilang di rumah ini sudah terjadi keselamatan, bahwa di rumah Zakheus terjadi keselamatan karena dia mencari orang-orang yang terhilang, menyelamatkan kita. Kita adalah orang-orang yang terhilang terdahulu, tetapi sekarang kita sudah ditemukan oleh pribadi Yesus melalui Roh Kudus, melalui firman Tuhan yang selalu membuat kita percaya diri bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Itu semua dengan perkataan, karena Yesus mengucapkan itu dengan perkataannya, dengan tindakan. Nah, saya juga mau mendorong kita semua orang-orang percaya pada saat ini, jadilah teladan di dalam perkataan kita. Amin. Jadilah teladan di dalam setiap ucapan kita, karena orang menilai perkataan kita, orang menilai ucapan kita. Kalau yang keluar hanya kritikan dalam setiap mulut kita, keluar dari mulut kita itu hanya ocehan, saya berkatakan kita harus berubah.
Kita harus belajar kepada Yesus. Yesus tidak pernah mengkritik, Yesus tidak pernah menghujat, tetapi Yesus selalu melepaskan berkat, selalu mengampuni orang-orang yang berdosa. Siapakah kita sehingga kita mudah memperkatakan hal-hal yang buruk, sehingga kita bisa menghakimi orang, berkata bahwa oh dia tidak layak, dia orang berdosa. Siapakah kita? Kita tidak lebih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Yesus saja bisa melakukan hal yang baik, kalau Yesus bisa melepaskan berkat bagi orang-orang berdosa, saya percaya kita bisa menjadi teladan melalui perkataan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saya teringat berbicara tentang hidup sebagai teladan melalui perkataan. Saya teringat salah satu pelayar, yaitu Christopher Columbus. Dia adalah seorang penemu benua Amerika pertama kali di dunia. Kita tahu sejarah ini. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ketika dia menemukan benua Amerika, banyak orang tidak percaya. Banyak orang berkata bahwa bohong, tidak mungkin hal itu terjadi, dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal itu. Tetapi Christopher Columbus tetap berkata bahwa ya, saya sudah menemukan ini, benua Amerika, dan saya tetap konsisten dengan apa yang sudah saya temukan. Tetapi banyak orang di sekelilingnya tidak percaya. Sehingga dalam satu pertemuan, Christopher Columbus berkata bahwa saya benar-benar menemukan benua Amerika. Lalu orang mencibir dia, mana mungkin kamu menemukan benua Amerika? Sejak sejarah awal pelayaran tidak ada orang yang bisa menemukan benua Amerika. Kamu bohong dan lain sebagainya, boleh dihujat. Tetapi Christopher Columbus dengan santai diambil satu buah telur. Dia katakan kepada semua audiens pada waktu itu, di pertemuan itu, dia hanya bikin satu challenge buat mereka semua. Dia katakan begini, Christopher Columbus berkata, bisakah kalian mendirikan sebuah telur ini? Lalu orang yang audiens pada waktu itu yang banyak, mereka mencoba mendirikan telur. Satu orang gagal, dua orang gagal, tiga orang gagal, bahkan sampai terakhir orang yang terakhir berkata, mana mungkin, telur ini kan bentuknya bulat, tidak mungkin dia bisa berdiri. Tidak mungkin dia bisa berdiri di dataran rendah atau di meja. Tetapi Christopher Columbus berkata, aku bisa melakukannya. Maka seketika itu juga dia ambil telur itu, lalu sedikit dia tekan telur itu, sehingga posisi telur itu bisa berdiri. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam sejarahnya ini, seluruh audiens tertawa dan mengolok-olok Christopher Columbus. Kamu pikir kalau begitu kami juga bisa? Kalau kamu melakukan hal demikian, kami pasti bisa. Kalau kamu suruh tadi kami menekan telurnya, pasti kami tekan dan kami bisa mendirikan telur. Tetapi Christopher Columbus dia dengan santai dia berkata, kamu tahu kamu bisa, tetapi kamu tidak mau melakukannya. Seketika itu juga semua audiens terhenti, tercengang, silent semua. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu, banyak orang di luar sana melakukan sebuah cipiran, melakukan sebuah perkataan-perkataan yang mungkin mempropaganda kehidupan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Mungkin ada orang berkata buruk kepada kita. Tetapi saya mau katakan, jangan jadikan itu sebagai teladan. Justru kita harus menjadi teladan seperti Kristus. Orang di luar sana bisa mencibir, orang di luar sana bisa memaki-maki kita. Tetapi saya mau katakan, mulut kita ini adalah mulut yang penuh dengan kehidupan. Kitab Amsal berkata bahwa mulut kita ini adalah mulut kehidupan. Artinya setiap ucapan yang kita keluarkan itu memberikan kehidupan bagi orang yang lemah, bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita berkata kepada orang itu merasakan kelegaan, merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Jangan seperti audiens yang di hadapan Christopher Columbus, yang hanya bisa mencibir, yang hanya bisa mengatakan, oh kalau kamu lakukan itu aku juga bisa. Oh kalau kamu begitu aku juga bisa. Itu hal kecil, itu sepele. Tetapi dengar baik, dari cerita ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa yang Tuhan butuhkan adalah perkataan yang baik. Menjadi teladan, poin yang kedua yang saya mau bagikan bagi kita adalah melalui perkataan kita, melalui mulut kita, setiap ucapan kita. Saya percaya kalau perkataan kita yang baik,
perkataan kita yang positif, yang membangun. Satu tujuannya, nama Tuhan dipermuliakan. Karena mulut kita ini penuh kuasa. Seperti Yesus. Yesus dia berkuasa, dia menghardik badai dengan perkataannya. Berhenti. Karena mulut penuh dengan kuasa. Kalau kita berkatakan hal-hal yang baik, kuasa itu terus mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Jangan ada cibiran. Stoplah kita melakukan hal-hal yang buruk melalui perkataan kita yang keluar dari mulut kita. Saya mendorong kita semua sebagai orang percaya untuk menjadi teladan. Kita harus memperkatakan hal yang baik. Haleluya. Poin yang ketiga, hidup sebagai teladan itu berbicara tentang kedewasaan rohani. Alkitab mencatat di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 dan sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tentang hal ini banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Alkitab mencatat di dalam kitab Ibrani pasal 5 ini ayat 11 sampai 14 ada dua bagian yang berbeda, dua posisi yang Tuhan gambarkan yang Alkitab catat di dalam setiap kehidupan kita. Posisi yang pertama adalah sebagai anak-anak yang masih makan bubur, tetapi posisi yang kedua sebenarnya adalah sudah menjadi dewasa, yaitu memakan makanan yang keras, nasi dan lain sebagainya. Tetapi posisi sebagai anak-anak ini tidak bisa diberikan tanggung jawab. Mengapa? Karena anak-anak itu belum bisa diberikan tanggung jawab yang besar, tanggung jawab ilahi. Mereka harus membutuhkan proses untuk bertumbuh dan terus bertumbuh, dan semakin bertumbuh dewasa rohaninya, maka dia menjadi teladan. Dasar kehidupan kita harusnya adalah firman Tuhan, maka kita terus dewasa, memiliki pertumbuhan, terus maturity dengan Tuhan. Ada pertumbuhan rohani, ada perkembangan-perkembangan rohani yang terus kita alami. Jangan kita semakin down. Alkitab mencatat dalam Ibrani, seharusnya kalau ditolak dari ukuran rohani, ukuran usia, kita ini sudah menjadi pengajar, tetapi sebenarnya kita tidak layak. Kenapa? Karena kedewasaan itu tidak diukur oleh usia. Kedewasaan tidak bisa diukur dengan usia kita. Banyak orang usia dewasa tetapi belum tentu rohani. Tetapi orang-orang yang next generation, mungkin anak-anak yang muda, dianggap seperti Timotius, tetapi memiliki kedewasaan rohani. Nah, penting sekali kita sebagai teladan harus memiliki kedewasaan rohani. Kita harus menjaga, Timotius dikatakan oleh Paulus, kita harus menjaga kesucian kita, kita harus menjaga kehidupan kita bersih di hadapan Tuhan, memiliki hati yang murni. Karena ini adalah step demi step, step by step kita akan menghadapi dan kita akan menjalani kehidupan yang dewasa. Kehidupan rohani kita yang dewasa, sehingga roh kita terus menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, sehingga roh kita terus dibaharui oleh Tuhan, dan kita memperoleh kehidupan yang kekal karena kita sudah menjadi teladan. Jangan kita berkata saya sudah menjadi teladan tetapi kita belum menghidupi seluruh kebenaran firman Tuhan dan kita tidak mau belajar. Nah, orang yang bertumbuh itu adalah orang yang terus mau belajar. Orang yang mau bertumbuh itu adalah orang yang terus mau berusaha lebih baik dari hari yang sebelumnya. Kalau hari yang sebelumnya melakukan hal yang buruk, di hari berikutnya orang itu berpikir aku harus melakukan hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kedewasaan rohani. Kalau kita merasa bahwa kehidupan rohani kita saat ini sedang menurun, saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan, hampiri Tuhan, duduk diam di bawah kakinya seperti Maria, mengambil bagian yang tepat, dan sehingga rohnya disegarkan. Kita butuh merefresh rohani kita, roh kita, spirit kita, sehingga kerohanian kita ini semakin bertumbuh. Ada pertumbuhan yang signifikan.
dan orang bisa melihat bahwa kita mengalami pertumbuhan rohani, yaitu melalui kehidupan kita yang senantiasa menjadi berkat atas banyak orang. Haleluya. Saya simpulkan buat kita semua renungan kita di hari ini. Sebagai umat pilihan Allah, saya mau katakan dan saya mau mengingatkan kita kembali, kita harus meneladani Yesus. Meneladani Yesus dalam hal apa? Yesus tidak pernah meresponi kejahatan dengan kejahatan, tetapi Yesus meresponi kejahatan dengan kasih. Dia disalibkan, dia dipaku, tetapi dia tetap mengasihi orang-orang yang melakukan kejahatan kepada dia. Dan Yesus berkata di atas kayu salib, "Ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita harus meneladani Yesus. Semua orang-orang percaya selalu meneladani pribadi Yesus, sebab Yesus adalah teladan di atas segala teladan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat kita semua di hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah kiranya di hari ini kami menjadi orang Kristen yang militan, menghidupi teladan-Mu, hidup yang berdampak, memberi pengaruh ya Tuhan. Kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami meresponi kejahatan dengan kasih, sebagaimana Engkau sudah membuktikan hal itu. Dan ya Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki perkataan-perkataan ilahi, teladan kehidupan kami melalui perkataan kami, mulut kami. Biarlah kiranya setiap perkataan mulut kami keluar berkat, memberkati orang banyak. Dan biarlah kiranya kami memiliki kedewasaan rohani kami semakin bertumbuh sehingga kami menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi rema dan Engkau yang memateraikan di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Dan kita mari angkat kedua tangan kita untuk siap terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Bersama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi, shalom.